Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi Ramadan 1446 Hijriah. Hari pertama, hari ini hari pertama. Seperti yang saya rencanakan, dalam 1 bulan ini saya tetap dengan semangat. Ramadan adalah satu sekolahan dan kita membuat kelas-kelas private untuk diri kita sendiri. Saya tahun ini di 1446 Hijriah ingin menyelesaikan buku ini, buku kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad karya Munawar Khalil. Ada 3 jilid, terdiri dari 53 bab, dan saya berencana atau berazam untuk menyelesaikannya, dan setiap hari 2 bab. Ini adalah hari pertama, tentu seperti biasa dengan semangatnya Putu Buku, bukan sebuah bedah buku serius atau review buku. Saya hanya menceritakan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini, dan tentu berinteraksi dengan 2 bab di buku ini gitu ya. Ya, ini buku kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad jilid 1 karya Munawar Khalil, dan ini adalah saya mau cerita dari pengantar bab 1 dan bab 2. Tentang apa itu? Karena semangatnya masih semangat. Ini hari pertama, malam pertama bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ya. Ya, pertama pengantar pembahasan kepentingan tarikh dalam Islam. Ada sekarang ini dulu sambil mengenal lebih dalam buku ini ya. Ada beberapa istilah-istilah yang menurut saya bagi seorang putu kayak contoh misalnya kayak kepentingan tarikh dalam Islam. Kepentingan itu maksudnya kan sering kita, oh ini kepentingan putu apa gitu. Enggak, ini maksudnya ini penting gitu loh. Terus ada peringatan itu di sini tuh bagi sesuatu untuk mengingat gitu, peringatan. Peringatan kita kan kadang-kadang peringatan hari kemerdekaan. Nah, di buku ini tuh kata peringatan itu saya menangkapnya dia sebagai sesuatu untuk mengingat gitu ya. Itu buat perkenalan, karena mungkin ini ditulis cukup lama ya. Jadi ini kalau di sambutannya itu bahkan oleh kuasa ahli waris penulis ini justru keluarganya, karena penulis sudah almarhum ya, Insinyur Haji Fadlullah Munawar. Ini kayaknya putra atau cucunya malah ya. Oke, itu sekilas tentang buku ini, sehingga memang butuh penyesuaian karena caranya agak berbeda dalam penuturannya. Tapi saya sih tidak merasa terganggu dengan itu ya. Baik, kita pelan-pelan. Pertama, pengantar pembahasan kepentingan tarikh. Nah, di sini mungkin kelebihan buku. Kayaknya kan sering saya ulas ini tentang mengapa judulnya kelengkapan ya. Karena ini memang lengkap sekali ya. Contoh misalnya ketika bicara tarikh, mungkin teman-teman banyak yang bertanya apa sebenarnya tarikh gitu. Tarikh itu kan kalau dalam pelajaran, saya dulu di Sanawiyah Aliyah dulu waktu sekolah dulu, pelajaran tarikh itu adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam gitu. Jadi tarikh itu kami tangkap sebagai sejarah. Lalu bagaimana secara lughat, secara bahasa, etimologisnya sebenarnya apa sih tarikh? Ternyata tarikh itu bermakna ketentuan masa. Atau bisa disebut keterangan yang menerangkan ikhwal umat dan segala sesuatu yang terjadi di kalangan masa yang lampau. Ya, atau pada masa yang ada. Jadi tarikh itu seperti itu. Sehingga ketika disebut ilmu tarikh, maka ini adalah tentang pengetahuan untuk mengetahui keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian lampau ya. Jadi kejadian-kejadian dan di saat itu. Makanya ketika bicara tarikh Nabi Muhammad, nah ini cerita tentang perjalanan kehidupan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di seputaran Nabi Muhammad. Nah, itu penjelasan etimologisnya. Menurut saya ini sangat membantu dan sangat gamblang. Ini bukti kalau buku ini lengkap gitu ya. Nah, pengambilan tarikhnya juga di sini disampaikan beberapa cara mengambil tarikh. Kalau saya bikin coret-coretan tuh pengambilannya itu. Nah, ini yang tadi saya sebut peringatan. Kata peringatan tapi bukan peringatan 17-an, tapi ini peringatan bagaimana cara mengingat ya. Jadi kalau di sini tuh disebut peringatan yang sungguh tertulis. Jadi kalau bicara mengambil tarikh, yang pertama itu peringatan. Jadi sesuatu yang membuat kita ingat dari yang tertulis gitu. Tentu ini dari beberapa catatan-catatan, buku-buku, dan referensinya banyak sekali. Ustadz Kiai Munawar Khalil ini ya. Dan itu dia sebutkan bahwa demikianlah memang cara
cara tarikh dibaca gitu, tarikh dikumpulkan gitu. Yang pertama adalah peringatan yang sungguh-sungguh tertulis. Kemudian peringatan dari silsilah. Ini juga menarik ya. Berarti turun temurun gitu. Jadi ketika ada satu kejadian, nah kita lihat selain yang tertulis, kita lihat dari siapa tokoh yang di situ itu siapa aja, dan dia itu adalah gitu kan, adalah anak dari ini. Dan ini silsilah ini menarik dalam kehidupan tarikh Nabi, karena dalam bangsa Arab itu memiliki kebiasaan nasab yang kuat gitu kan, bin siapa gitu, dan panjang. Nah, jadi kan dari peringatan, kalau bahasa di sini peringatan dari silsilah ini sangat membantu membaca, mengcapture kehidupan Nabi pada saat itu. Kemudian yang ketiga, peringatan yang terdapat dari benda-benda purba. Nah, ini bisa dilihat dari kondisi di lapangan. Apakah nanti di sini diceritain banyak itu. Apakah benar terjadi? Terjadinya seperti apa dari benda-benda yang terserak yang menjadi jejak sejarah gitu ya. Kemudian apa yang bisa membantu? Nggak apa-apa lah, ini saya cerita pengantarnya tak agak panjang, tapi nanti biar tuntas lah ya gitu. Dalam 30 hari ini kita bisa ngomongin banyak. Pengetahuan apa yang membantu tarikh itu? Yang pertama, takhtitul ard. Jadi ilmu yang mengenai batas-batas bumi. Jadi bumi misalnya kayak lempeng ini, Timur Tengah itu di mana, itu takhtitul ard. Ya, kalau itu yang pertama. Yang kedua, tabaqatul ard. Jadi ilmu tentang isi bumi. Kemudian yang terakhir, takwinul buldan. Jadi ilmu tentang batas-batas negara. Jadi negara di mana nanti sangat terasa ketika kita bicara tentang misalnya nanti di bab 1 itu Jazirah Arab sebelum kenabian itu seperti apa, negaranya mana aja, itu benar-benar melalui pendekatan ada nih takwinul buldan. Jadi ketika memahami negara-negara saat itu, kerajaan-kerajaan saat itu, kita jadi tahu posisi negeri tempat Nabi Muhammad dilahirkan ini seperti apa gitu. Oke itu ya. Nah sekarang kalau sebenarnya tarikh itu mulai kapan sih gitu ya? Kalau kita baca sirah nabawiyah maupun sirah sahabat, kita akan menemukan bahwa ada satu sahabat yang cukup bersungguh-sungguh ya mencanangkan pengumpulan sejarah Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Bahkan mulai hijriah itu kapan? Di sini diceritakan di buku ini. Umar bin Khattab ini termasuk yang memulai perlu ditetapkan tahun hijriah. Tahun hijriah disepakati bahwa dimulai saat tahun hijrahnya Nabi. Ini juga di buku ini diceritain bagaimana kita saat ini seringkali terjebak bahwa seolah hijrah Nabi itu adalah di bulan Muharram. Ya. Ternyata nggak begitu. Jadi tahun hijriah itu hanya tahun saat Nabi hijrah. Lalu hijrah Nabi itu kapan? Bahkan di sini disebutkan, banyak riwayat menyebutkan bulan Rabiul Awal. Nabi itu berangkat dari Makkah ke Madinah. Tapi mengapa ada Muharram? Muharram itu justru disepakati bulan pertama tahun hijriah itu. Dan alasan ini menarik. Di sini disampaikan alasan mengapa bulan Muharram dianggap sebagai bulan pertama dari tahun hijriah adalah karena saat ibadah haji setelah melaksanakan ibadah haji, kaum muslimin itu pulang ke rumah masing-masing. Ya, saat itulah dimulai tahun gitu. Jadi sebenarnya bukan satu Muharram itu saat Nabi hijrah, justru ini memang disepakati aja kapan kira-kira tahun. Dan menurut saya ini kita jadi terasa mengapa tahun-tahun Komariah, bulan-bulan Komariah itu, bulan-bulan Islam itu menjadi relate dengan kondisi kita. Contoh misalnya, ya tadi Muharram itu saat kaum muslimin pulang haji gitu kan. Terus nanti terus kapan puasa Idul Fitri, terus sampai misalnya kurban gitu kan. Akhirnya itu pola ekonomi kita sebenarnya kelihatan dari bulan-bulan itu. Maka dulu saya pernah diskusi dengan seorang teman yang pengusaha. Dia cerita, Pak Putu, saya itu kalau boleh gitu, karena saya yang akuntansi itu tahun buku itu hanya berdasarkan tahun Masehi gitu. Dia termasuk yang saya seneng kalau tahun buku, tahun akuntansi, masa akuntansi, periode akuntansi itu dimulai Muharram sampai Zulhijjah gitu. Karena kehidupan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan atau interaksi kaum muslimin. Yang contoh misalnya tadi bulan Zulhijjah tentu harga hewan ternak naik namun daging turun gitu kan. Ramadan itu
pola konsumsi akan meningkat gitu. Idul Fitri akan meningkat barang-barang untuk menyambut Lebaran gitu. Kan sebenarnya pola ekonomi kita itu begitu terasa justru melalui bulan-bulan Komariah katanya gitu. Nah ini saya menangkap itu dari justru di buku ini bagaimana tarikh Hijriyah itu disepakati oleh di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan disitulah mulai Umar termasuk yang salah satu mengumpulkan serius terhadap sirah nabawiyah, ya, mengumpulkan cerita-cerita kenabian. Lalu di sini ada manfaat tarikh bagi kita, ya. Yes, sebenarnya kalau beberapa ulama yang pernah berapa ustadz lah ya, gitu ya, mengingatkan salah satu buku yang harusnya ada di rak buku kita, pertama tafsir Quran, hadis, ya, sama satu lagi sirah nabawiyah. Karena ketiga jenis buku inilah yang bisa menjadikan referensi pemahaman kita atas keyakinan kita secara utuh gitu. Ayat tentu penafsirannya, hadis tentu, tapi juga kehidupan kontekstual saat Al-Quran itu diturunkan kita perlu paham. Dan di sini disampaikan dalam akhir pengantar itu adalah tentang bagaimana beberapa ulama yang menganggap penting sekali syarah atau tarikh atau sejarah sirah. Salah satunya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu bahkan kan di muqaddimahnya, buku pengantar pembukaan yang begitu tebal, dan dilanjutkan buku isinya tentang kehidupan para pemimpin di berbagai zaman, dan itu bukti bahwa ada seorang ulama besar dalam ulama sejarah, ulama sosiolog yang dahsyat, ya, seorang Ibnu Khaldun, dan dia menyampaikan betapa pentingnya tarikh dan ilmu tarikh. Ya. Oke, itu pengantarnya. Ini ada kata-kata, mudah-mudahan uraian kepentingan tarikh ini dapat menjadi peringatan umat Islam Indonesia saat ini, kata penulis. Jadi membungkus, karena ini pengantar ya, agar semangat mengkaji buku ini. Oke, kita ke bab 1. Bab 1 adalah keadaan Jazirah Arab sebelum Nabi lahir. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jazirah Nabi dibahas tentu dengan pendekatan yang tadi, ya, apa tuh namanya, ilmu tentang batas-batas bumi, ilmu tentang batas-batas negara, disampaikan Jazirah Nabi itu di mana, Jazirah Arab itu ada di mana, posisinya di mana, kita semua tahu lah, ya, batasnya. Ada Laut Merah, ada laut sana, Laut Tengah, Teluk Persia gitu kan. Nah, posisinya ada di situ. Nah, di sini diceritakan berapa penduduknya, terus bagian-bagian Jazirah Arab itu ada apa saja, ada 8 kalau nggak salah, ya. Ada Hijaz, Yaman, Hadratul Maut, ya, Muhrah, Oman, Al-Hasa, Najat, terus Ahqaf. Ya. Ini adalah wilayah-wilayah di saat itu. Jadi penulis ini detail sekali menuliskan peta di saat itu, di zaman kenabian itu, ya. Bagaimana susunan Jazirah Arab saat itu, banyak padang pasir, terus bagaimana jenis manusianya, percampurannya, bahkan asal-usul bangsa Arab. Ini menurut saya seru sih. Bagaimana penulis ini mengulik, ya, mencari detail dari mana asal-usul bangsa Arab itu. Ya, ada 3 ini, ya. Terus kemudian yang tersisa itu adalah Al-Aribah dan Al-Musta'rabah, ya. Itu disebutnya bangsa Bakiyah gitu. Arab yang ada sampai saat ini. Menurut saya itu ilmu tentang manusia dengan cara yang sangat detail disampaikan untuk menggambarkan, kalau kita mau memahami kisah kelahiran Nabi dan seperti apa itu, kita jadi lebih ngerti gitu, ya. Lalu apa aja pencaharian, kalau kerjaan mereka cenderung dagang, ya. Lalu bagaimana agamanya? Agamanya juga menarik. Sebenarnya secara umum, ya, bangsa di Jazirah Arab di zaman sebelum Nabi lahir itu, ya, menyembah Tuhan yang seperti yang kita sembah gitu. Namun terjadi distorsi gitu, ya. Jadi akhirnya mereka itu nyembah Tuhan, iya, tapi lalu menyembah malaikat gitu. Jadi malaikat ini terus disembah. Ada juga menyembah jin. Ya, jin-jin yang ada di situ, hantu yang kekuatan-kekuatan
yang mereka yakini. Jadi akhirnya muncul takhayul ya. Kemudian menyembah bintang-bintang. Karena bintang-bintang menjadi petunjuk jalan mereka. Ya godaannya di padang pasir kan begitu ya. Petunjuknya ngeliat bintang lalu merasa bintanglah yang menunjukkan jalannya. Sehingga dia akhirnya menyembah bintang. Dan terakhir tentu menyembah berhala. Nah, itulah yang akhirnya dominan di zaman kenabian nanti lahir. Nabi Muhammad lahir di bangsa Arab. Yang akhirnya banyak berhala di sekitaran Ka'bah. Ada juga Yahudi dan Nasrani itu sudah hidup tumbuh bersama masyarakat bangsa Arab saat itu. Di sini disampaikan juga jenis takhayul apa aja yang ada di sana. Kayak ini sih nggak usah kita jelasin ya. Tapi beberapa jenis takhayul. Contoh nggak boleh bunuh ular karena ular nanti menjadi hantu, akan menghantui kita. Ada gitu-gitu tuh di zaman itu seperti itu. Kemudian moralnya. Nah, bagaimana moral bangsa Arab? Ini yang pertama arak. Arak ini sangat dekat dengan kehidupan mereka. Kemudian judi. Judi itu juga luar biasa. Mereka sangat suka berjudi. Kemudian pelacuran, ya. Karena suasana di padang pasir ya. Kemudian pencurian dan perampokan, terus kejam. Ya, mungkin kita ngerasa bahwa bagaimana sampai sahabat pun ada yang sampai zaman sebelum kenabian mereka malu punya anak perempuan aja dibunuh gitu kan. Kemudian saat makan dan minum sangat kotor. Ya, kotor, dia nggak menjaga kebersihan makan dan minum dan tidak sopan. Mudah bertengkar dan berkelahi. Ini kejelekan. Nah, kalau analisa SWOT ini way-nya ini kelemahan. Nah, tapi kelebihannya ada. Ya, kelebihannya itu pada perniagaan. Mereka jago berdagang, ya. Juga pertukangan. Ini mengerti bagaimana bertukang, jadi banyak kan kalau di Al-Qur'an diceritakan Ad dan Tsamud ya yang membangun bangsanya ya. Nah, kerajaan-kerajaan di saat itu apa aja di sini banyak ya. Zaman, saya pikir ini cerita. Tapi kalau teman-teman memiliki buku ini dan dinikmati, detail sekali ya digambarkan ya. Dari Yaman, Hijaz ya sampai dengan bangsa Quraisy yang menjadi keluarga besar Nabi Muhammad kelak kelahirannya. Lalu Ka'bah, Baitullah. Baitullah ini memang sudah ada di Makkah ya karena dia kan didirikan zaman Nabi Ibrahim ya. Lalu kehidupan bangsa Arab saat itu memang sangat bergantung pada Ka'bah ini. Karena itu kalau ini nanti dibahas di sini nggak ya? Ya benar ya, ada Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah satu pemerintahan saat itu ya. Ini disinilah nanti Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Darun Nadwah itu. Darun Nadwah ini terdiri dari beberapa kementerian lah gitu ya. Ada As-Siqoyah itu mengurus air minum, Ar-Rifada ya itu mengurus makanan, Al-Imroh itu bagaimana menjaga kehormatan Ka'bah dan banyak lah ya kalau kita dibaca. Tapi yang jelas itu kementerian dan ini udah sangat maju. Jadi sebenarnya kalau disebut jahiliyah itu mungkin kita nangkepnya berarti dia sangat terbelakang. Enggak juga. Jadi di Darun Nadwah ini sudah sangat maju. Karena itulah nanti pelan-pelan buku ini akan menceritakan bagaimana akhirnya ketika Abrahah mau menyerang Ka'bah. Kalau teman-teman sudah mendengar ceritanya kan bagaimana percakapan Abdul Muthalib ketika menghadang Abrahah gitu kan. Dia karena diambil onta-ontanya terus dia minta kembali onta-ontanya terus seolah-olah Abdul Muthalib ini nggak sayang dengan Ka'bah gitu. Lalu kalau kamu kan merelakan Ka'bah ini aku rusak gitu. Kamu hanya mementingkan ontamu gitu ya. Tapi kata Abdul Muthalib, ini kalimat yang sangat populer ya. Di sini disebut ya, itu bukan urusanku. Itu urusan yang memiliki rumah itu. Memiliki Ka'bah, yaitu Tuhan. Urusan Allah gitu. Dia yang memilikinya dan dialah yang akan memeliharanya. Akan menjaganya. Dan terbukti ketika Abraham masuk, malah dia dihujani batu api ya. Nah itu kisah bagaimana Abdul Muthalib selaku wali negeri yang memegang kunci Ka'bah menyerahkan urusan Ka'bah kepada Tuhannya dan Tuhan benar-benar mengganjar orang-orang yang menyerangnya. Dan tahun itulah yang makanya disebut Amul Fil, tahun gajah, dan saat itulah kelahiran Nabi Muhammad. Bagian disebutkan Nabi Muhammad itu lahir di tahun gajah gitu. Ada lagi satu hal, ini masih kayaknya di akhir-akhir bab dari bab 1 ya. Sebelum kita ke bab 2, di bab 1 kan masih jazirah sebelum lahir Nabi ya. Itu di sini disebutkan walaupun kejadian ini sebenarnya
beberapa tahun sebelum Nabi lahir ya. Tapi ada satu fenomena bendungan air Ma'rib. Ini sebuah kemajuan bangsa Arab saat itu, yaitu saat Ma'rib adalah bendungan air yang didirikan, dibangun dari 2 gunung, bangun gitu untuk menahan. Jadi satu lembah itu penuh berisi air. Demikian ya. Jadi saat Ma'rib itu yang akhirnya memang rubuh dan menghancurkan sekitarnya. Dan itu gambaran salah satu ya setelah yang kejadian gajah tadi, ini adalah bendungan saat Ma'rib. Oke, lanjut ke bab 2. Bab 2 adalah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kelahiran hingga perkawinannya. Ya. Di sini disampaikan silsilah turunan Nabi ya. Ada dari pihak ayah siapa aja. Detail sekali sebenarnya, tapi saya pikir saya nggak akan membacakan semuanya ya. Juga dari ibu. Ada yang menarik ya di bab ini, menarik menurut saya sih ya. Ada nazar Nabi Muhammad, nazarnya Abdul Muthalib. Kalau dia punya anak laki-laki sampai yang ke-10, dia mau kurbankan gitu. Ternyata bener Abdullah ayah Nabi Muhammad itu termasuk anak ke-10, anak laki-laki yang ke-10. Terus sampai dia mengundi ke saudaranya lain, tetap aja yang kenanya di Abdullah. Ya. Sehingga sampai Abdul Muthalib tuh kayak ya udahlah kalau gitu memang saya harus menjalankan nazar ini gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa kepala agama yang memperingatkan untuk jangan lakukanlah nazarmu Abdul Muthalib. Kamu bisa karena dia pemimpin negeri ya gitu. Jangan sampai kok menyembelih mengorbankan anaknya sendiri gitu. Akhirnya dia saran dari pemuka agama itu agar nazarnya itu dengan menyembelih 100 ekor unta dilakukan di sekitar Ka'bah. Jadi akhirnya dia menyembelih 100 unta itu Abdul Muthalib ya untuk mengganti nazarnya mengorbankan Abdullah ya. Ini begitu serunya ke seorang ayah Nabi Muhammad ya, ketika di masa kecilnya hampir aja dikorbankan. Nah, Abdullah ini sosok anak dari Abdul Muthalib yang keren, ganteng dan sangat banyak inilah idola lah ya. Dan akhirnya mendapatkan istri Aminah ya, dari keluarga yang sama terhormatnya ya. Kemudian bagaimana akhirnya Abdullah meninggal saat sakit ya, berkunjungan ke Syam ya. Terus bagaimana Nabi Muhammad disusukan di Halimah Sa'diyah ya. Jadi ini juga kisahnya juga menarik di sini disampaikan ya, betapa Nabi Muhammad banyak belajar dari lingkungan Halimah Sa'diyah saat dia disusukan. Ada juga yang menarik ketika disebut dihitankan. Jadi Nabi Muhammad itu dihitankan ya di usia berapa ini, tahun ke-7 atau mana ya. Tapi kan ada riwayat katanya dia terlahir sudah dihitan gitu ya. Ini kalau di buku ini disampaikan bahwa hadis-hadis tentang itu maudhu, jadi lemah gitu ya. Begitu juga sudah lahir posisi dihitan dan sudah pusarnya udah kepotong, itu juga sebenarnya sangat lemah. Bahkan ada yang disebut mungkar ya. Mungkar. Jadi hadis yang lemah. Jadi justru yang lebih kuat ya dia dihitan oleh kakeknya gitu. Ada catatan tentang itu. Tapi ini sebenarnya menarik sih. Hal-hal semacam ini kan karena di zaman itu ya, dan Nabi juga belum jadi Nabi gitu kan. Tentu catatan untuk menelusuri kebenaran yang mana kisahnya kan cukup butuh riset yang panjang. Tapi termasuk hati-hati. Jadi penulis di buku ini sangat hati-hati. Dia menceritakan poin-poinnya yang termasuk ketika bagaimana kejadian aneh saat dioperasi oleh malaikat ya. Kan Rasulullah dioperasi gitu ya. Itu disampaikan di sini. Bagaimana akhirnya Halimah takutan terus dikembalikanlah Muhammad kecil kepada keluarganya karena khawatir terjadi apa-apa gitu ya. Terus meninggalnya Aminah ya. Terus dilanjutkan meninggalnya kakeknya ya, Abdul Muthalib, sampai akhirnya dipelihara oleh Abu Thalib. Lalu Abu Thalib ikut berdagang ke Syam. Lalu bagaimana kejadian yang mengherankan dengan awan yang selalu mengikutinya ya kan. Terus bagaimana perang Fijar ya. Perang Fijar ini juga di sini disampaikan. Perang Fijar terjadi ternyata karena mulai
keluarga besar. Kalau dulu kan ada namanya Darun Nizam tadi ya, yang masih rapi dan sebagainya, ternyata memang mulai berkurang kewibawaannya dengan bangsa lain, sehingga ada yang berani melawan. Makanya perang Fijar itu terjadi. Ini Nabi Muhammad sudah mulai ikut berperang ya, walaupun masih sangat muda ya. Nah, di perang Fijar ini di sini disampaikan akhirnya lanjutannya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu kan satu perserikatan yang ini internalnya. Jadi kan tadi secara perang Fijar karena secara eksternal kaum Quraisy ini mulai kurang kuat ya di sekitarannya. Pengaruhnya mulai kurang kuat. Di internal pun mulai ada yang mulai mengganggu. Jadi ada kezaliman-kezaliman yang akhirnya ditegakkan dengan Hilful Fudul, sumpah utama. Ini orang-orang keluarga ya, orang-orang Bani Quraisy yang mau menegakkan keadilan. Nah, Rasulullah itu atau Nabi Muhammad saat itu sudah ikut bergabung di sini ya. Dulu yang mempelopori berdirinya itu Zubair bin Abdul Muthalib. Nanti kalau teman-teman baca itu sempat ada statement Rasulullah, kalau ada sesuatu di zaman jahiliyah yang baik gitu, yaitu salah satunya Hifdzul Fudul, karena itu adalah perserikatan bagaimana membela orang-orang yang terzalimi. Ya, itu kemudian bagaimana pencaharian kerjaannya beliau ke Syam, lalu dia bertemu dengan pendeta Nasrani yang mengingatkan Abu Thalib untuk menjaga keponakannya, lalu bagaimana seorang Khadijah mulai terpesona ya, terus mereka akhirnya menikah dalam usia 25 tahun dan 40 tahun ya. 25 tahun Nabi Muhammad, 25 tahun Khadijah usia 40 tahun dinikahkan. Dan ada pidato yang menarik, mungkin ini untuk menutup di sesi ini ya, saya sampaikan pidato Abu Thalib saat dalam pernikahan pernikahan Muhammad ya. Oh sorry, bukan Abu Thalib juga berpidato sih, tapi kayaknya nggak apa-apa kita bacain ya. Pidato Abu Thalib itu gini: segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dari keturunan Ibrahim, bibit tanaman Ismail, dari pokok Ma'id, dari cucu Mudhar, yang telah menjadikan kita penjaga dan melihara rumahnya Ka'bah, pengurus pengatur tanah suci. Ya, ini cerita pidatonya. Kayak saya pengen yang warokoh ya. Tapi di sini disampaikan pidato, demi Allah Muhammad ini kelak akan membawa berita amat besar, kepentingan yang sangat berguna dan tuntutan yang luhur mulia. Wah, jadi Abu Thalib sudah sangat yakin ponakannya akan seperti apa. Kemudian setelah Abu Thalib berpidato, berdirilah Waraqah bin Naufal, ini pendeta ya, ahli kitab gitu ya. Segala puji dan sanjung hanya kepada Allah jua yang telah menjadikan kita seperti apa yang telah engkau sebutkan tadi, dan yang telah memuliakan kita, apa yang telah engkau nyatakan tadi. Kita para kepala bangsa Arab, pahlawan-pahlawannya adalah orang ahli tentang itu. Tidak ada seorang Arab yang mengingkari akan kemuliaan saudara-saudara, dan tidak seorang pun yang menolak keluhuran saudara-saudara. Maka itu saksikanlah, wahai saudara-saudara bangsawan Quraisy, bahwasanya aku hari ini menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah, menyediakan peralatan perkawinan dengan 400 dinar. Setelah itu baru Amir Ibnul Asad, paman Khadijah, yang ikut berpidato. Menurut saya ini sebuah gambaran bagaimana dua tokoh-tokoh itu dalam pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, mereka menyaksikan bahwa ini adalah dua orang terhormat yang kelak akan memimpin bangsanya. Mungkin itu ya. Bersambung besok lagi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.